Pernah nggak pernah kirain ditaksir, taunya ditawarin MLM. Atau asuransi, Ada nggak? Bukan gue. Ada nggak? Bukan gue, bukan. Kalau gue nggak pernah. Tapi gue tahu cerita teman gue. Ada. Coy, diajak. Ini sesama jadi teman baru? Iya, sama-sama teman baru. Gue ketemu teman baru. Oke, gimana? Coba. Spill. Hey, buat Anda yang mendengar ini. Lari terus. Lari dari masalah kan, pastikan karena banyak masalah makanya lari di GBK nih orang-orang nih. Masalah tuh ada diselesaiin bro, lari di GBK. Tapi kok di 10 orang pada begini semua ya? Apa gue ikutan lari ya? Tapi gue gak suka lari lagi. Joki Strava itu dia kawanku. Joki Strava. Telepon dulu. Kenapa gue telepon nyokap gue? Oh ya. Halo? Joki Strava? 13 putaran berapa bang? Oh ya. Ya. Speednya speed 3 aja. Speed 3 ya bang, speed 3. Apa speed 3 gigi? Iya bang ya. Ngobrol aja kita. Di ruang UKM bang. Yuk. Nah, tunggu dulu nih. Mana? Wih, bro. Wih. Cepet juga ya, cepet juga. Gila, lo Joki Strava kan? Joki Strava. Nyari Joki Strava. Lah gua kesini cepet lari. Anak joki masa ya lambat kesini. Gila. Gimana? Lo jadi lu butuh apa? Lari ya. Puncak kan rumah lo tadi aku bilang lari dari puncak. Oh. Salah, lo dari kenyataan, bro. Ayo. Sama aja kayak teman-teman gue yang lain ini ya. Itu tradisi Gen Z sih. Oh, tradisi Gen Z ya? Iya. Karena daripada menyelesaikan masalah mending lari. Iya. Lari. Temen gue tuh udah lari maraton yang sampai di Solo gitu kan. Lari balik-balik masih nggak akur sama keluarganya. Ya. Jadi maksud gue kayak nggak tahu ya itu ngapain ya. Tapi kita belum kenal bro. Atar. Ega. Oh, ini Joki Strava? Iya, gue Joki Strava. Tapi banyak sih teman-teman gue juga ya. Cuman kalau gue dari komunitas teman baru. Oh, jadi teman baru? Yoi, betul. Oh, ini kenal nggak? Bang Ega jadi teman baru? Iya, yang terkenal itu loh, yang viral di Instagram. Iya, gue tahu sih, tapi gue baru tahu isinya orang itu semua Joki Strava ya. Oh, kagak dong, nggak semua. Nah, tadi barusan 10% ya? Oh, salah. Oh, Joki Strava. Ini lu mau butuh apa di teman baru tuh ada tau? Gua butuh validasi kalau kerjaan gue itu juga bisa buat gue sukses. Oke. Karena orang tua gue nyuruh gue PNS. Gitu. Berarti memang tipikal-tipikal yang haus validasi ya? Haus validasi gue, makanya gue mau pakai Joki Strava. Kalau Joki Strava, so far speednya speed berapa ya? Lo mau yang berapa dulu? Tergantung. Kalau misalkan mau yang cepet, bisa diatur harganya ya range gope lah. Gope? Joki Strava gope? Nah, mau berapa coy? Effort, tenaga. Lo tinggal posting sosmed, ya dapat validasi. Kita yang ngejokiin lari bro. Gope ya? Orang kirim barang naik motor ke Temanggung. Mahalan ini ya. Kasian tau mereka itu. Loh, mahal. Validasi itu mahal. Oh ya, coy. tapi validasi makanya mahal. Banyak orang-orang yang stres karena kurang validasi. Itu dia makanya tiba-tiba mau nyalonin diri. Ada orang Azerbaijan. Bukan, nggak ada di negara kita, nggak ada. Kalau jadi apa? Jadi wakil. Jadi wakil di Azerbaijan ada banyak. Okay. Jadi kalau di Azerbaijan itu biasa kalau presiden dia bisa lah, misalnya dia punya keluarga bisa masuk. Gue tahu sih ini. Sebut aja apa jangan nih? Azerbaijan kan? Iya, Azerbaijan Iya. benar. Oh, lu kenal namanya? Oke. Ada orang Azerbaijan. Hamhalut. Lu search sekarang Hamhalut. Lu search Hamhalut ada bener. Ngomong. Iya. Tapi kalau misalnya nggak nemu di Google, mungkin salah ketik, tulisannya salah kan? Kan Hamhalut lu nggak tahu tuh saya kayak gimana kan? Mungkin bukan di Azerbaijan. Di mana tuh? Iya, siapa tahu. Saya udah belokin ke Azerbaijan loh, masa mau diarahin lagi ke situ? Kan kalau kena masalah bukan gue. Iya. Enggak, tapi ya emang orang-orang tuh lagi harus validasi, makanya gue pakai Joki Strava. Cuman tadi jadi teman baru. Yes. Gue tuh pernah dengar cuman sekilas dong Bang Ega kan tadi. Iya, betul. Ini apa? Ini pencetuskah atau apa? Ya, kebetulan gue tuh founder dan leadernya. Founder dan leader. Itu tagline banget, founder dan leader. Masuk CV itu ya? Masuk dong. Gila kali gue udah capek-capek kagak masuk CV.
LinkedIn tuh nomor 1 ya LinkedIn ya. Top, harus paling atas itu. Founder dan leader itu udah setara sama yang perusahaan-perusahaan gede tuh. Sama founder and leader Bayu. Nah ini founder and leader jadi teman baru. Itu kalau misalnya perusahaan jadi CEO. CEO. Dulu ini komunitas apa sih sebenarnya sih? Gue gimana ya? Kalau bilang tuh komunitas orang gak punya temen coy. Komunitas? Nah, jadi komunitas teman baru tuh komunitas yang stranger gitu lah. Anak-anak orang-orang yang nggak saling kenal tadinya, yang mungkin bisa dibilang ya orang-orang yang kesepian di tanah rantau. Awalnya gue buat kayak gitu. Orang-orang yang kesepian di tanah rantau, nggak punya teman, temannya cuma itu aja. Nah, jadilah cari teman di komunitas ini biar jadi teman baru gitu. Kayak dating apps dong. Nggak juga sih, dating apps kan lebih ke konsepnya kayak mungkin lo mencari pasangan atau kekasih. Kalau kita nggak, kita tuh ada di tiga bidang. Apa tuh? Ada sport, terus ada explore, sama ada charity juga. Kalau Gitu. saling suka? Ada teman hidup. Nah itu berarti sama aja nih pengen jadi teman baru ini sebenarnya. B-nya tuh Bumble. Teman barunya Bumble. Teman baru B-nya Bumble ya. U-nya itu untuk semua kalangan ya. Oh luar biasa. Betul. Tapi bener loh. Maksudnya di teman baru tuh banyak banget yang akhirnya cinlok. Tapi banyak juga yang patah hati. Oh, cuman maksudnya gini. Tadi lo bilang anak rantau. Berarti rata-rata nih orang-orang di luar Jakarta. Iya, awalnya karena kita para founder. Jadi sebenarnya gue nggak sendirian. Gue ada 3 teman lagi. Oke. Ini 3. Sama lu 4 berarti? Iya, sama gue 4. Ini orang mana semua nih? Gue dari Lampung. Oh Lampung. Gue Lampung. Terus ada Nisa dari Jogja, ada Ilham dari Serang, sama ada Rani dari Padang. Oh semuanya rantau ya? Tapi menurut lu dari apa tadi Lampung, Jogja, Padang, Serang yang jalannya paling kurang tuh jalanan kotanya tuh di daerah mana ya? Lo mau ngeledek gue kan? Lah kan gue nanya, kok merasa? Kan gue nanya loh. Gue kasih pilihan loh itu. Gue kasih pilihan loh. Ada Jogja, ada Lampung, ada Serang, ada Padang. Kok tiba-tiba mengarah ke Lampung? Gue kan gak kena gue banget ya. Tahu nih mau kemana nih. Enggak, gue nanya. Kalau Lampung mau balik dengan aman atau mau kena begal? Waduh. Jadi mau gimana pilihannya? Kan saya tanya tadi. Lampung tuh pantainya banyak yang bagus tau. Oh banget. Saya suka pantai-pantai Lampung. Aksesnya juga enak kan aksesnya. Oke, bagus. Terus lagi dong. Nanya. Iya. Nanya. Gimana? Tapi orang-orang itu kenapa tiba-tiba di Jakarta semuanya? Bekerja kah? Atau bekerja. Kuliah atau? Ada yang kuliah, ada yang kerja. Oh, Padang, Jogja, Serang, Lampung. Itu 2000 berapa? 2000 berapa pertama? 2023 di bulan Oktober. Tahun lalu dong. Yoi. Di Oktober. Kita belum ada setahun. Belum ada. Oktober tahun lalu. Yoi. Berarti lu juga orang-orang ini tuh nggak coba satu-satu. Gimana caranya lu berempat ini ketemu? Jadi waktu itu ini lucu. Dari tadi juga ada hubungannya kayak gua, Nisa, Ilham sama Rani itu sering banget olahraga juga. Sering CFD kayak gitu. Tapi kita sendirian biasanya. Terus ketemulah sama mereka bertiga nih. Jadi gua ketemu sama Nisa, terus Nisa ketemu sama Ilham ketemu sama Rani. Oh, masing-masing tuh. Masing-masing. Kita mutual Instagram sampai ada akhirnya udah nih jadi penonton story dong. Terus kayak ini gue punya teman, ajak nongkrong kali ya. Nongkrong lah akhirnya kita berempat. Pas nongkrong kita berempat, biasa anak Gezi kan tuker adu nasib. Gitu. Kita di Lampung tuh kalau apa biasa nasi di Lampung apa coba? Apa? Ya nanya lah, saya kan Anda yang orang Lampung. Apa? Anda yang orang Lampung, saya tanya. Apa biasa keresahan orang Lampung apa sih coba? Ayo dong. Pak maaf ini mah ya. Keresahan orang Lampung coba apa? Jalan beneran aja gua, sumpah. Motor gua kalau misalnya itu lewat, kalau bukan motor gede, ajur ya motor. Aduh. Oh, terus ngadu nasib lah sama-sama. Ya, akhirnya ngadu nasib kita sama-sama. Apalagi Lampung tuh anjir. Upahnya kecil banget, Makanya pada ngerantau ke Jakarta. Tuh, akhirnya gua kenapa ke Jakarta gara-gara itu. Minum dulu kali ya. Iya. Oh iya bener. Keren nih ya tumblernya. Keren. Gila ada Bayu. Ini harus dikasih tahu sama anak-anak Lampung pakai Bayu nih. Wah, ini juga jadi satu keresahan sih. Kenapa? Lampung tuh kagak ada sinyal, Makanya harus pakai Bayu karena Bayu di mana aja ada. Mungkin sayangnya mungkin lu pakainya provider lain kali waktu di Lampung. Iya, bener. Oke, abis ini coba ya. Lampung jangan garang doang muka lu pakai Bayu, gila. Iya, pakai Bayu. Bayu tuh B-nya bagus. Ya, U-nya
bukan begal ya, bagus. Belinya bagus, pokoknya Bayu bagus. Ya. Berarti lu ketemu berempat. Iya. Terus Nongkrong nongkrong. di Tebet biasa. Oh, lu berarti oke, terus Ketemu di Tebet, terus akhirnya kayak ngobrol-ngobrol lu nasib kayak, iya anjir kita nggak punya temen nih. Kayak gue juga kita perantau semua, temen gue cuma anak-anak kantor dan itu pun rata-rata gen boomer kayak gitulah, orang tua kayak orang gitu. tua. Akhirnya kita bikin komunitas kali ya yang bisa kita punya teman-teman baru kayak gitu. Bikin komunitas yang positif. Yang positif. Emang ada komunitas negatif? Mungkin boleh komen aja. Oh iya boleh, nanya aja. Oh terus habis gitu. itu? Akhirnya kita bikin, ya udah tercetus lah. Kita mikirin nama, kayak namanya apa ya yang eye-catching dan mudah diingat kayak gitu. Ya udah akhirnya pada ngomong, sadar nggak sih gue kita semua tuh teman baru semua gitu. Jadi akhirnya jadi teman baru. Jadi teman baru. Gitu. Luar biasa. Sekarang dari 4 itu sekarang berapa membernya? Membernya di Telegram yang aktif ada 23.000 member. Dan di Instagram masih 78.000. 23.000. Sama isi Konoha masih banyakan itu. 23.000. Iya, betul. Bisa jadi kecamatan loh itu. Partai, bro. 23.000. Gue kalau mau nyalonin jadi bupati itu semua milih gue juga jadi gue. Jadi ya. Kalau mau jadi bupati mana? Gue kayaknya Lampung nggak dulu deh, maaf ya. Iya. Kenapa emang agak susah di sana? Gue takut dikritik Bima. Takut dikritik Bima. Oh, 23.000 dan semua basisnya di Jakarta. Jakarta. Apa Jabodetabek? Enggak, Jabodetabek. Sekarang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa di kota-kota besar ada kita. Oke. Nah, terus gue penasaran kayak perluasannya dari lu 4 itu. Apa hal yang pertama lu lakukan waktu itu? Sampai kayak gimana caranya lu dari berempat ini nyari teman lain lagi? Apa yang lu bikin? Konten. Oh, lu bikin konten di sosial media? Sosial media, di Instagram. Waktu itu sebenarnya kan kita berdiri tuh di bulan Oktober nih. Iya. Nah, waktu itu masih kayak kita ngadain NR, naik run di GBK gitu. Terus ada CFD juga. Itu masih yang sedikit membernya, kayak cuman ya udah dari teman-teman aja, mungkin dari berapa? 10. Ya cuma 10, 12 kayak gitu. Sampai akhirnya di bulan Desember kita ada kegiatan explore ke Gunung Gede waktu itu. Ke Gunung Gede kita sama 15 orang pemula yang nggak kenal satu sama lain, akhirnya naik Gunung Gede bareng. Nah pas turun dibikinin konten lah, konten itu meledak, boom, sampai berapa juta gitu viewsnya. Terus sampai akhirnya dari yang tadinya NR ataupun CFD kita cuman 10-15 orang, di bulan Januari kita 380 orang CFD. Bentar. Januari? Yes. 380 orang? Iya. CFD di Bundaran HI situ? Iya, dari kita dari Sudirman ke GBK. Jadi 380 orang tuh jalan dari Sudirman ke GBK bareng-bareng. Dan nggak saling kenal? Nggak saling kenal. Lu nggak takut ada copet apa di situ? Banyak. Siapa tahu, bener nggak? Bener nggak? Ya, tapi kan gue dari awal selalu ngerimen dong. Kita sebagai pengurus juga pasti kita omongin hati-hati barang bawaannya kayak gitu. Klepto gitu tuh jangan sampai ada tuh. Iya. Tapi juga apa sih yang mau diambilin kalau lagi kayak gitu? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Wah, tapi maksud gue kayak keren juga ya, kayak 380 orang. Gue so far tidak, ini mungkin karena gue norak kali ya, tapi gue belum pernah melihat di CFD 380 orang bersamaan jalan tuh gue jarang melihat. Biasanya kan orang jalan ya 10 orang, 3, 4, 2 sendiri. Kalau 380 orang tuh kan satu angkatan sekolah ya, kayak kalau bisa dipikir. Satu angkatan sekolah tau gak lu yang SMA negeri itu satu angkatan tuh 380 orang. Kalau sekolah swasta Lampung nggak ada yang segitu. Berapa Bang? Dikit ya? Dikit. Tapi iya maksud gue jadinya kayak seru banget ya berarti ya. So far gini, cara untuk join itu gimana? Kita nggak ada maksudnya cara spesifik nggak ada, ya tergantung. Kalau misalnya kita ada event, lo mau gabung aja. Gitu. Oh, dia tinggal datang ke lokasi? Tinggal datang ke lokasi. Lo share di IG? Di Instagram sama Telegram. Ada bayaran-bayarannya kah? Tergantung. Ada event yang berbayar, ada yang enggak. Kayak kalau naik run, terus CFD itu nggak berbayar. Karena kan kita pakai fasilitas umum yang disediain sama Jakarta nih. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kayak naik gunung, terus main bulu tangkis, futsal tuh ada berbayar. Kita iuran lapangan. Banyak juga ya ini ya, kegiatannya ya. Nggak cuma lari ya. Ya. Oh, ada biliar. Belum, kita belum ada. Panjat tebing. Panjat tebing mau ada nanti. Oh. Kejar-kejaran. Ada kejar-kejaran sama itu kan DC. Apa tadi? Kompetitif kolektor. Oh iya. Anak-anak pinjol. Anak pinjol, jangan itu juga pasti banyak lah orang-orang yang punya masalah banyak terus jadi ikutan
lari-lari jadi teman baru itu kan ya. Banyak. Tapi cerita nggak sih? Kayak maksud gue, ketika lu ketemu sama mereka orang-orang stranger ini, kayak kalau lu lari doang kan ya udah aja kan. Ada nggak sih sesi kayak abis ini dituntut, kenal satu-satu. Oh iya ada. Itu tugas gue dengan tim. Karena gini, value-nya kita itu adalah gimana caranya lo setiap event, kalau misalnya lo berangkat nggak bawa teman, berarti pulang lo harus bawa teman. Harus kenal nih. Oh gitu, Nah, oke. jadi tugasnya gue dengan teman-teman adalah jadi tangan, sambung tangannya mereka buat saling ngobrol kayak, dari mana? Dari Jakpus. Oh tadi ada yang dari Jakpus juga. Coba sini deh kumpul kayak gitu. Coba kenalan. Nama lo siapa? Dari mana kayak gitu. Kita memang jadi sambung tangannya mereka biar mereka tuh punya teman lah gitu ya, sesuai dengan nama kita kan jadi teman baru kayak gitu. Karena apalagi ya di anak-anak Gen Z kan banyak yang stres gitu, maksudnya stres karena toxic relationship lah atau dan lain sebagainya. Perlu healing nih, perlu ketemu orang-orang baru. Nah jadi ya ketika ikut teman baru berusaha mungkin lo bisa fun, bisa seru. Nah gimana caranya ya ketemu sama orang baru gitu. Ya walaupun gak semua orang baru seru sih, tapi kita dari gue dan juga para pengurus lain berusaha untuk setiap lo ngikut kegiatan teman baru tuh seru. Lu kalau misalnya gini, kita kan kalau misalnya kita ini pertanyaannya, ini penasaran nih gue nih. Misalnya kita ngundang banyak orang, kita kan nggak bisa ngebagi kan, mana yang orangnya emang pengen ikutan, mana yang enggak, dan mungkin siapa tahu ada yang nyebelin juga. Yes. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Gimana caranya lu kayak, boleh nggak lu jangan ikutan lagi? Pasti kan kayak lu nggak berharap dia ikutan lagi dong. Iya. Tapi karena mungkin kalau pertama tuh jarang kali ya, menunjukkan sisi menyebalkannya tuh jarang gitu. Tapi kalau misalnya sempat ada. Gue nggak pernah ngelarang karena komunitas yang dibangun sama kita tuh komunitas yang bebas. Ya kalau lo mau masuk silakan, mau keluar juga silakan kayak gitu. Tapi rata-rata kan nanti dia kena hukum sosial sendiri kalau nyebelin. Oh iya sih. Lo bakal dikacangin coy kalau nyebelin di situ. Kan ada juga orang nggak sadar kalau dia nyebelin. Iya. Jadi, ya kalau yang nggak sadar itu biasanya jadi temen. Oh, gitu. Tapi kalau yang udah sadar, males gue temenan sama lo gitu. Iya, gak enakan ya. Iya. Lu udah ketemu anak Lampung lain ya? Gue kemarin mudik bareng coy. Hah? Jadi satu kota lo sama teman baru ini? Satu provinsi. Ada yang satu provinsi. Jadi kayak, ada anak Lampung. Misalnya mereka tahu nih gue orang Lampung. Gue orang Lampung juga bang, lo mudik kapan? Waktu pas lagi belum puasa tuh, lo mudik kapan? Nanti H-3. Lah gue juga sama, lo dari mana? Gue dari Jaksel. Balik bareng yuk atau kayak gitu, konvoy. Akhirnya konvoy tuh gue dari Jakarta ke Lampung, pisah nanti di pelabuhan kayak gitu. Seru banget deh. Tapi gue Makassar. Ada nggak ya Makassar? Ada deh kayaknya. Lo ngomong kalau sama orang Lampung, lo gue apa pakai bahasa Lampung? Lo gue. Karena kan gue bukan asli Lampung, tapi gue besar di Lampung. Menarik. Iya, gue jadi tertarik sih, kayak tadi lu bilang ada banyak banget olahraga. So far peminat paling banyak selain lari apa? Tepok, bulu tangkis. Tepok, oh ya tepok. Biasanya kita nyebutnya tepok. Tepok, boleh, bulu tangkis. Itu rame tuh. Lumayan cukup rame ya, rame. Kita selalu bikin rata-rata tuh minimal banget tuh 30 orang. Itu udah pasti. Dan nggak mungkin satu lapangan dong? Enggak, kita pernah satu gor kita sewa. Satu gor? Banyak uang lu ya? Anak-anak coy, iya benar ya. Bayaran kali harus gua ya gitu, boncos juga. Di mana mainnya? Biasa main di Palmerah. Aduh, gua nggak tahu lagi lapangan. Di Pasar Palmerah. Atau Pasar Palmerah nggak sih? Di lantai 5, lantai 5 paling atas sendiri. Gue bisa main di Kuningan, tapi boleh tuh, menarik kalau bulu tangkis. Boleh ikut aja. Iya. Sport ada, adventure ada, charity juga ada? Charity juga ada. Kayak gimana contoh charity yang pernah lo pada lakuin? Kemarin kita charity bareng sama anak panti asuhan. Kayak waktu pas lagi bulan puasa Ramadan itu. Terus kemarin juga sempat sama salah satu influencer, sama Erika Ricardo. Erika Ricardo. Kita sama adik-adik disabilitas ngelukis bareng. Seru banget. Gitu. Terus besok ini sama Jeremy Owen, si orang Belanda itu? Orang Indonesia, kuliah di Belanda. Iya, maksudnya kuliah di Belanda. Iya. Yang isi kontennya sampah semua. Iya, sampah benar. Dia juga jago tuh main basket tuh. Iya, memang anak basket sih. Anak basket. Iya. Kenal jangan-jangan lu? Gue pernah satu event bareng lah. Mantap. Iya. Tapi waktu itu kayaknya dia nggak tahu gue deh. Iya. Kenalan nanti. Ayo itu teman baru biar kenal. Gini maksudnya halus ya, maksudnya ya. Ayo. Halus ya. Besok kita di Agustus kok nanti. Kita ke Bantar Gebang gitu. Wah, itu hari-hari saya ke situ, Bang. Oh, rumah lu di Bekasi? Dekat situ dulu rumah. Dekat situ apa memang di situ? Gak usah malu lah. Kagak, bukan masalahnya kalau gue bilang rumah gue di Bantar Gebang, ntar orang mikir rumah gue di tempat sampah. Tapi truknya Bantar Gebang itu tuh sering lewat
di dekat rumah gue kalau gue OTW ke sekolah. Jadi gue kayak papasan sama truk Bantar Gebang itu. Oke. Ya, Jadi berangkat sekolah tuh dalam keadaan kudu parfuman tuh kalau sampai. Wih, hidung gue nih udah apa? Lu kentut semua di sini nggak kerasa hidung gue karena Kebal hidung. kebal. Kalau nggak sampah Bantar Gebang ini. Tapi kayaknya nanti bentar lagi mau dibersihin deh tuh kayaknya. Kan udah ada ini. Siapa yang biasa bersihin sampah? Pandawara. Pandawara. Kayak gue Pandawara juga angkat tangan tuh ngomong. Itu udah jadi gunung no. Jadi gunung. Udah jadi gunung. Tapi lucunya ya, nanti tanggal 10 tuh, bulan Agustus nanti, gua sama teman gua tuh bakal ke Gunung Sindoro nih, ke Jawa Tengah. Sabtu ya, 10 ya? Iya, 10. Sabtu Minggu. Nah, sementara tim gue yang lain, dia ke gunung juga, yaitu Gunung Bantar Gebang sama Owen. Oh, buat itu tadi yang Charity tadi? Iya, yang Charity tadi. Jadi kita explore sama Charity dalam waktu yang berbarengan. Lu jangan gitu. Lu temen lu suruh ketemu sampah, lu ketemu pemandangan kayak gitu. Sama sini ada malah. Ya Allah. Netesin air. Iya sih kalau ini terlalu bagus banget. Iya, terharu banget gua ngeliat gunung kalau ini. sampah mataku. Bisa aja ya. Gue minum dulu ya. Aus. Aman. Lu nggak aus? Enggak sih, cuman emang ya sama kayak yang lain haus validasi aja kalau gue. Haus cewek pasti banyak kan tuh jadi teman baru cewek-cewek yang lu temuin terus lu gebet gitu. Aduh, gimana? Kan dari tadi gue bilang yang awal kayak gila kali founder dan leader. Masa nggak nyari sih? Oh itu harapannya. Ya ampun harapannya mendapatkan. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang nggak ada masalah juga lah. Siapa tahu juga mereka kan mencari juga kan. Iya, banyak yang nyari. Banyak Masa pasti. member-member gue dapat gue kagak dapet? Iya kan? Tapi apa yang mau dicontoh dari seorang leadernya gitu kalau misalnya nggak dapat. Walaupun ujungnya patah hati. Iya, kan 20 berapa lu bilang tadi? 23.000. Masa nggak ada yang nyantol 3 gitu? Ada lah pasti. Kayak jadi buat orang-orang yang join 23.000 itu lu tahu kan sekarang maksud dia apa kan. Jadi tolong ya dipertimbangkan kembali kalau diajak main tepok bulu di mana tadi Palmerah. Iya. Berdua doang jangan mau. Kalau rame-rame mau. Boleh kan ya? Rame-rame juga. Awal rame-rame dulu. Ntar baru seru ya gitu. Taichan kali ya, Taichan. Gitu cara mainnya. Jangan gitu kebongkar dong. Wah, gua harus cari trik lain ini. Cari trik lain. Emang ini di sini kita bongkar semuanya ya. Aduh. By the way, lu berempat udah bikin segede ini, sejauh ini sampai 23.000. Lo ada ngambil keuntungan nggak sih? Keuntungan buat pribadi sih enggak. Cuman untuk demi member apa? ada. Demi. Buat member? Yes. Ujung-ujungnya tuh nanti buat apa member itu? Kayak contoh? Kayak kalau misalkan event gitu, selalu ada sponsor. Nah, misalkan sponsor kayak kemarin gue pernah ke buka puasa bareng. Bukber kemarin teman bukber itu all you can eat. All you can eat bayarnya 120.000. Tapi karena kita kemasukan sponsor, jadi yang harusnya lo bayar 120, lo cuma bayar 20.000 aja. Sisanya di cover sama sponsor gitu. Oh, berarti so far lo nggak ngambil keuntungan dari ini ya? Dapat keuntungan tapi dari exposure. Maksudnya memang untuk gue pribadi. Bukan dari member ke gue gitu, nggak ada. Bukan yang member bayar terus kayak gue tilep kali 20.000. Nah, nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Tapi jadi teman baru lo ini, ada nggak sih teman-teman lo yang mungkin dapat pacar bahkan sampai nikah gitu? Oh ada. Sampai nikah? Sampai nikah belum. Cuman tahap menuju nikah. Gila, kemarin ada anak teman baru. Jadi ini gue dapat dari cerita dari mereka nih. Yeah. Kayak, "Bang, thank you ya lo udah bikin teman baru." Kenapa emang? Ya kalau kayak gitu kan, Bang. Kenapa Maya? Kenapa? Gila kemarin gue didatengin sama cowok, kata dia. Cowok dari mana? Iya, gue kenalan dari Telegram, kata dia. Terus dia kayak pengen ngajakin serius gitu sama gue. Nah, terus pas lagi bilang, gue kan anaknya kayak ya udah gue bercanda aja ya, kalau memang lo mau serius sama gue datang aja sama keluarga lo ke sini ke Jakarta. Dari Makassar. Makassar dia. Coy. Dari Makassar datang ke Jakarta sama keluarganya. Kuat, Bro. Datang dia. Datang ke keluarganya, nemuin buat izin deket gitu. Demi apa? Demi Tuhan. Gila kan. Cuman via Telegram itu awalnya. Itu tapi semuanya barengan di jadi teman baru? Iya, dua-duanya ketemu di teman baru. Sebentar ya teman-teman ya. Lu bawa HP nggak? Nggak, gue nggak bawa HP. Aduh, gue pengen lihat orang-orangnya. Coba lu apa? Lu lihat aja di Instagramnya, jadi teman baru. Sebentar ya. Banyak anak-anak. Nih, gue sekarang gue follow dah. Iya, nge-like HP gue. Ngobrol belum di follow. Enggak, sebenarnya udah gue follow tadi. Cuman kan pakai second account. Kan nggak semua akun dong gue. Ada di second account lo masukin close friend nggak? Enggak, third account yang gue masukin close friend. Jadi lebih dikit lagi. Jadi emang gue nggak. 78.000.
Lalu baru tahu. Sebenarnya udah tahu dari tadi biar ada di kamera aja. Oh, okay. 78.000. Uish. Teman baru .sport, teman baru .explore, aku bagi 2 ya. Ada 3 sebenarnya, juga. Banyak loh teman gue yang follow. Jangan-jangan teman gue ini bagian dari lu juga, lu pada juga ya. Ini ya orangnya yang pada lari-lari ya? Iya, itu nih, guys. pas lagi hari apa itu ya? Oh, itu CFD biasa. CFD, lu tau gak? CFD kayak panitia Sounds Project nih. Rame banget, ini demi apa nih, lihat nih. Kayak panitia event. Buset, rame banget. Ini, lu yang mana di sini? Yang paling cakep aja cari coba. Si lihat mukanya tuh, kecil banget nih. Oh, tapi rame juga ya. Dan maksud gua tuh rata gitu loh cowok cewek. Yes. Kayak nggak banyakan cowok, nggak banyakan cewek, tapi kayak rata aja gitu. Ada cowok, ada cewek. Luar biasa. Keren nih teman-teman. Cuma memang kalau untuk member lebih banyakan cowok sih. Oh, kalau member gua nggak tahu ya. Gua lihat dari foto ini doang sih. Kalau dari foto balance. Oh, emang bisa nggak jadi member tapi ikut? Lah, kenapa nggak bisa? Iya, gue pikir kayak syarat wajibnya kayak misalnya lo tau gak sih, misalnya dia datang nih, lo orang baru kan, lo baru kelihatan nih, nama lo siapa ini, karena lo udah datang, yuk main jadi member kita gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Karena gue bilang tadi komunitas teman baru tuh komunitas yang bebas, lo bisa masuk, silahkan mau gabung sama kita acara kita, lo juga bisa keluar. Jadi nggak ada keterikatan gitu. Oh, keren juga ya. Sama kayak ini, lo tahu Bayu Space nggak? Bayu Space tuh sama kayak lo, komunitas gitu. Jadi komunitas misalnya kayak tempat chatting, terus habis itu juga lu bisa dapat banyak info sama acara-acara gitulah di Bayu Space. Komen ya. Kalau mau lihatnya di mana tuh? Di aplikasi Bayu. Oh, wow. Lu nggak bawa HP sih? Lu jual HP lu ya? Apa diambil orang di depan tadi? Gue punya PA, bro. Ais. Gua aja kagak ada. Lu punya PA. Iya. Karena capek chat lu 23.000 orang tadi ya? Iya. HP gua nge-lag. Lo bayangin setiap event ada grup gua ada 120. Buset, itu kalau kayak bunyi bersamaan ya ada momen menit ketiga meletus tipis lah ya. Iya. Meletus tipis ya kan? Iya. Tapi gua arsipin. Oh, tapi yang nggak lu arsipin yang cakep-cakep pasti kan? Gua pin kalau itu. Ya! Ketebak deh. Nih. Males gue nih kayak gini nih kebongkar semua. Ya udah. Aduh. Jadi lu tahu kan semuanya intinya ini jadi teman baru, lu tahu tujuan mereka apa? Mereka tuh misionaris. Bukan misionaris. Misionaris sih. Ya, sorry. Aduh. Maksudnya apa? Apa namanya? Dia tuh. Ayo sapu. Ayo, sapu. Dia tuh punya satu tujuan. Iya, tujuannya tetap adalah bermanfaat. Aus minum dulu lah. Iya. Aus nih. Nggak bisa nyapu haus ya, Pak. Lagi saya talent ya. Tolong Tapi jujur deh, gue belum tahu sama sekali tentang tadi Bayu Space tuh. Bayu Space ya. Ntar gue liatin. HP lu nggak ada sih. Nanti aja di luar kita. Intinya Bayu Space tuh kayak komunitas gitu. Bisa tempat chatting, liat info-info. Oh boleh tuh collab berarti. Collab aja sama lu nanti. Dong. Aman. Nih, gue mau ajak lu main game dulu tapi ya. Oke, boleh. Lu jangan lihat ke sana. Ini ada jawabannya nih. Oke. Main pernah nggak pernah? Oke. Pernah nggak pernah lari bareng komunitas niatnya nyari pacar? Ya, pernah pasti. Dapat. Jujur dapat nggak sih lu? Lu dari Oktober loh. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan apa sekarang? Juli, Agustus. 10 bulan. Sudah berapa cewek? Tolong jangan. Tolong jangan. Kan ini pernah nggak pernah ya? Oh iya. Sudah berapa? Mukanya panik banget. Gua bukan gimana. Mukanya panik banget, tolong jangan. Masa aku harus balik ke Lampung lagi? Ini jelek-jelek juga jelek-jelek berkualitas gitu ya. Aduh. Lagi ya. Jangan dilihat. Sorry. Lihat ini aja nih. Kelihatan banget. Iya. Iya, sorry. Ini nggak ada pertanyaan soal Lampung kok, ini aman, tenang aja nih ya. Pernah nggak pernah nyasar ke ruang ganti atau toilet yang beda, tapi lu baru sadar pas udah di dalam? Oh, nggak pernah kalau itu. Gue nggak semesum itu sih, bro. Oh iya? Ya kan nanya aja. Atau kan siapa tahu kan orang buru-buru kan. Orang-orang kalau buru-buru kadang nggak tahu dia masuk kemana, gue masuk. Gue tuh pernah dulu masuk, sumpah ini aneh banget ya. Teman-teman ini tidak dalam kesadaran saya ya. Gue pengen buat pipis waktu itu. Gue lupa di mana gitu kan. Gue lari. Gue cuma baca toilet. Ternyata di balik sananya baru ada cewek apa cowok. Jadi gue cuma baca toilet doang. Ya udah gue masuk. Pas gue masuk, untungnya kosong.
Tapi lu tau nggak hal yang paling aneh? Pas gue masuk, gue tuh bingung. Gak ada urinoir. Kok nggak ada urinoir ya? Kok nggak ada urinoir ya? Kok semuanya bilik ya? Gue udah kayak, oh atau mungkin memang tidak ada urinoir di sini. Gue pipis. Pas gue keluar, kok gue tiba-tiba pas gue keluar, cewek mau masuk. Terus, kayak pas, tapi dia nggak negur gue. Dia masuk, terus gue keluar, gue kayak, WC cewek! Kebayang kalau saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ceweknya masuk, terus dia teriak, masuk! Itulah hari terakhir saya hidup di dunia ini ya. Untung sekali. Jadi kuncinya adalah kalau lu masuk ke toilet tiba-tiba semuanya nggak ada urinoir, semuanya bilik, itu WC cewek. Yes. Cepat keluar, jangan salah masuk. Pernah nggak pernah bikin story olahraga biar kelihatan hidup sehat, tapi cuma mau pamer sama mantan? Nggak pernah, tapi itu bohong. Pernah. Tuh, lu tuh suka gitu. Pernah. Jujur nih, gue anaknya jujur coy. Masalahnya kalau tadi... Lu tuh represent Lampung loh. Kayaknya orang Lampung juga nyesel kalau gue jadi representnya. Lu represent Lampung, berarti pernah ya? Pernah. Pernah nggak lo olahraga? Pernah nggak lo ngepost di tempat olahraga yang sebenarnya lo nggak olahraga? Gue takut lagi. Pernah lagi. Pernah. Apa waktu itu apa? Ke gym. Biar kelihatan main gym, bro. Tapi lu nggak nge-gym. Gue nggak nge-gym. Gue cuma, lo tau gak sih, di mall kan kadang ada ada beberapa tempat gym gitu kan. Waduh, ini kelewat. Gue cuma, ini sih bang, mau lihat dulu boleh? Oh silakan tadi temen sama dia, gue foto, cek nanya-nanya, nggak nge-gym, gue pergi. Abis itu apa story, lelah bro. Wah ini udah kena nih. Iya, jadi anda yang sok-sokan cuman itu foto tempat gymnya doang. Udahlah tobat bro. Bukan jangan tobat, ini contoh Anda ini nih sekarang ada depan saya nih ya. Ya ampun, gue nggak pernah kepikiran gini. Maksudnya gini, kalau misalnya lu ke GBK, karena di GBK kan lu nggak cuma bisa lari ya, lu bisa makan mendoan. Ada mendoan ya, GBK tuh enak tuh. Lu bisa duduk-duduk doang. Tapi banyak yang ke GBK ke dalam itu terus foto keluar update lagi lari. Tapi kan itu kan tidak sampai masuk ke ruang gym. Berarti Anda ini sudah sangat haus validasi. Itu generasi saya. Oh ya, boleh. Emang Bapak tidak pernah? Sama. Ya, itu dia ya. Pernah nggak pernah? Baru kenal udah dipinjemin duit? Pernah lagi. Sering, banyak. Dari jadi teman baru? Iya. Bahkan ada yang DM. Bang, ada buntut 10.000 nggak? TF dong gitu. Sumpah. 10.000, terus 20.000. Banyak. Suruh dia jadi abang-abang parkir SCBD. 50.000, sumpah. Langsung dapat uangnya itu. Iya ya. Cuman, ayo mundur. Mundur 100.000, 50.000. Cuman itu tadi nggak kok ada. Tapi ada yang lu kasih? Ada beberapa, tapi ada juga yang enggak. Berapa nominal paling gede pernah diminta? Berapa ya? Gocap paling. Oh masih oke, gocap lah itu yang pernah gitu. Ada bang, kita dari ini boleh 2 juta gitu nggak ada ya? Rada nggak tahu diri aja lu. Tapi sebelum lu blok, sekolah baru lu blok ya. Jadi kayak katain dulu, baru lu. Iya. Malah kalau gue lagi jahat mah gue screen, gue jadiin story itu. Serbu aja dari sana. Oh iya juga ya. Nggak usah lu jadiin story. Lu upload aja ke grup Telegramnya jadi teman baru. Kan dia ada di situ. Iya betul. Iya kan? Tapi kan kadang akun Telegram sama Instagram beda namanya. Oh iya. Kalau misalnya dia jadi teman barunya di Telegram, lu bisa kayak share ke Telegramnya, terus lu tag orangnya. Hati-hati guys sama ini. Enggak usah hati-hati. Kalau mau pinjam di sini aja ya, di grup ini aja ya. Itu menjatuhkan secara mental. Iya, nggak apa-apa, biar dia menyesal dalam hidup ini. Lanjut lagi. Pernah nggak pernah kirain ditaksir, taunya ditawarin MLM? Atau asuransi? Ada nggak? Bukan gue. Ada nggak? Bukan. Kalau gue nggak pernah. Tapi gue tahu cerita teman gue. Ada. Coy, diajak. Ini sama jadi teman baru? Iya, sama-sama teman baru. Gue ketemu teman baru. Oke, gimana? Coba. Spill. Hey, buat Anda yang mendengar ini. Sorry, gue gak sebut nama. Tapi waktu itu ada, dia kayak, dia juga sama ngomong kayak, gue lagi dekat sama si ini nih. Biasa kan kalau gue sama anak-anak lebih dekat lah kayak gitu. Terus gue lagi sama ini sih. Oh iya, siapa? Oh, anjir, cakep nih. Gue bilang kayak gitu. Terus kata dianya, iya besok ngajakin gue ketemu bro. Di mana? Ciplas, anaknya Kareng. Ciplas Cengkareng lo nggak sih? Ciplas Cengkareng, cowok anak Jakarta Barat. Gitu ya.
Gini ya, enggak, gue lurusin dulu ya. Gue tuh bisa dibilang cukup sering keliling mall-mall ya, menjalani weekend gue di mall ya. Hampir semua mall gue tahu. Baru kali ini gue tahu ada Ciplas. Hei warga Ciplas, tolong komen di Instagram saya Ciplas itu di mana? Apa kepanjangan Ciplas itu? Iya kagak tahu, orang di atas tulisannya Ciplas coy. CIPLA plus. Iya Ciplas. Wah, ini sebentar ya, kita buktikan rame-rame ya. Ciplas. Ciplas itu ada bioskopnya. Ciplas Klender, Cengkareng. Ih bagus ya. Luarnya enggak sih? Oh iya. Oh, Ciplas. Ciplas ini Cengkareng, guys, dekat Sedayu, dekat Dan Mogot. Iya, dekat Mall Dan Mogot. Boleh Itu ini versi low budget. menambah wawasan gua ya, Ciplas. Oke, dia ngajak ketemuan di Ciplas. Lalu terus ngajakin nonton. Dia ada bioskopnya. Ngajak nonton? Iya, ngajakin nonton si cewek. Sorry. Cewek Si ngajakin ceweknya cowok. ngajakin cowoknya. Wah, Temen gua cowok. Cowoknya begini pasti nih. Wih, lihat nih gue diajakin sama cewek nonton nih. Makanya dia pede banget cerita sama gua. Kayak anjir gue dideketin cewek cakep atau diajakin nonton. Terus lu gas enggak? Gas lah, kapan lo ketemu? Besok malam Minggu. Ciplas. Malam Minggu, coy. Di Ciplas. Sebagai anak yang jomblo, diajakin nonton malam Minggu. Iya. Lu juga ya kalau nawarin jangan gitu banget. Jangan ninggin-ninggin banget. Berharap itu orang. Kasihan tahu itu loh. Dia H-1 pasti dia udah cerita ke orang-orang. Wih, story coy. Di close friend-nya dia. Hari H dia jalan, dia pakai pakaian terbaik. Ketemu. Jadi kita apa bisa orang? Apa biasa orang bilang kalau kita tuh mulai dari 50.000 aja apa namanya tuh? Ya kalau nawarin asuransi kan biasa gitu tuh. Oh, premi kita dari gini. Itu pas lagi makan. Jadi habis nonton, diajak makan tuh. Makan lah di KFC. Terus nggak lama ngeluarin iPad. Lari! Hah, mamaku. Halo ya, sorry ya. Kayak lo mau ngapain nongkrong bawa iPad, harusnya mikir gitu. Tidak mungkin mendesain kan? Tidak mungkin habis nonton film kita makan habis itu sebentar ya aku mau kerjain tugas kuliahku dulu, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Dia keluarin iPad. Dari situ dia belum ngeh. Lalu ngeh pas mulai tuh kayak dia ngomong deep talk. Deep talknya tuh sampai ke kerjaan, ngambil hati. Ih, makin kena itu dia. Lalu terus akhirnya barulah dia jelasin tuh bisnisnya. Ini asuransi. mencari apa customer. Gue tolong ditanyain ya ketemu lu itu ya. Siapa yang bayarin nonton, siapa yang bayarin makan? Tolong. Itu cowoknya. Besoknya dia cerita sama gue langsung ngomong, terus sekarang gimana loh? Agak ada gue di blok gara-gara gue gak mau masuk asuransi dia. Di blok. Buat cewek-cewek yang kayak gitu ya. Bagus. Maksud gue kasihan temen gue dong. Enggak, gue sumpah, gue tuh ya gara-gara itulah kita ngomong dikit. Gue tuh kadang pengen tahu bilang ke orang-orang kayak it's okay kok kalau lu to the point. Kalau emang gue pengen, gue langsung kok. Janganlah lu gituin tuh jahat banget. Udah lo ajak nonton ya. Janganlah, siapa nama temen lu? Jangan ya. Jangan. Ya, oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang sudah ada juga di sini. Gue kalau misalnya ngomongin soal member yang loyal ya, apa sih biasanya yang lo lakuin supaya bikin mereka tuh jadi loyal gitu ke lo? Apa ya? Saya ratusan orang loh. Gimana lo nge-maintainnya? Ribuan bahkan. Iya. Itu sampai sekarang masih jadi apa ya? Struggle kita sih sebagai pengurus buat maintenance itu semua. Tapi untuk yang loyal ya mungkin banyak orang yang merasa mengucapkan terima kasih kali karena kan banyak juga teman-teman yang tadinya mungkin sendiri di perantauan terus akhirnya ketemu sama circle-nya mereka, keluarganya mereka gitu. Sampai pada akhirnya mereka kayak berterima kasih banget gara-gara teman baru mempertemukan dia dengan teman-temannya yang akhirnya sekarang mungkin udah jadi sahabat, bisa dibilang kayak rumah lah kalau kata anak-anak gitu. Tempat dia kembali kalau lagi stres kayak gitu. Dapat lah kayak gitu circle-nya. Ada yang say thank you juga, bahkan ada yang sampai sempat ngasih laptop. Siapa yang ngasih laptop? Lu dikasih laptop? Iya. Teman baru. Sebenarnya teman baru, bukan gue, tapi teman baru dikasih laptop. Karena? Ya karena saya thank you udah mempertemukan dia dengan teman-teman. Gitu. Oh, laptopnya ini buat teman baru? Buat teman baru. Buat komunitasnya? Buat komunitas teman baru. Lu jual? Kagak lah. Oh iya kirain, tanya aja. Gue pakai. Nah waktu itu pernah tuh, kita kan dapat kantor baru. Dibeliin laptop? Iya. Join dong gue, siapa tuh gue beliin motor. Palingnya gue tahu diri ya Pak. Iya. Terus. Gitu. Jadi pernah tuh kalau waktu itu kita
akhirnya punya kantor lah, semi kantor gitu. Dari mana? Dari daerah Jagakarsa. Oke, terus? Dari Jagakarsa, terus dapat semi kantor kan kosong, biasanya kosongan. Ya itu waktu pas kita lagi bikin story dan lain sebagainya, terus pada nanyain, bang alamatnya di mana, ada yang nyari tahu, akhirnya ketemu di Google Maps, terus ada yang akhirnya ngirim peralatan dapur, ada yang ngirimin kipas, ada yang ngirimin kayak apa ya, Loyal banget ya. Gitu, isi rumah gitu itu. Mungkin mereka tuh ini tahu menurut gue ya, mereka sama-sama merasakan susahnya merantau, nggak punya teman. Iya. Jadinya kayak ya udah deh kita saling bantu membantu aja. Iya. Terus lu bilang nggak kayak panci uang dong, nggak gitu. Nggak, gue tahu diri ya, walaupun sebenarnya boleh kok. Uang dong. Iya, kalau itu selalu sih, kadang gue juga selalu ngelarang mereka karena kadang ada batas loyalitas, maksudnya batas loyal yang harus gue tolak gitu. Iya sih. Sampai ada mungkin itu yang laptop itu aja kayak itu kan hampir ya? 10 jutaan. Nggak enak Terus ya. itu nggak enak banget, itu nggak enak banget. Kita ngerasa kayak punya utang budi pada akhirnya. Setiap kita balikin juga dia nggak akan mau pasti. Iya sih. By the way, gue tuh ngerasa Gen Z itu kadang ya kalau lu suruh buat berkegiatan positif atau mungkin buat ikut komunitas, mereka rada mager kan biasanya. Nah, lu tuh gimana cara lu melakukan hal supaya mereka kayak mau join gitu? Kayak apa sih? Kayak karena gini, gue ngeliat temen gue tuh banyak juga kan yang Gen Z kan. Mereka tuh lebih milih ya udah either main sama teman-temannya atau ya udah gue di rumah aja. Karena di rumah ini gue ada fasilitas lah. Nah, gimana caranya lo nge-guide Gen Z itu mau jadi masuk ke komunitas jadi teman baru ini? Rata-rata kalau dari kita, senjata kita tuh adalah konten sebenarnya. Jadi mereka banyak mengikuti kefomoan. Kita lihat dulu ya konten-konten lo ya. Iya. Terus. Kita mengikuti mereka rata-rata tuh ngikutin kefomoan. Nah, kalau kita sudah dapat kefomoannya mereka, gimana caranya kita tuh nge-treat mereka? Gitu. Kita para pengurus nge-treat mereka kayak kalau lo memang sendirian kayak gitu. Ya udah ayo bergabung sama kita fun bareng-bareng. Ayo kita nongkrong, ayo kita olahraga. Pokoknya daripada lo sendirian, mendingan isi kegiatan kosong lo dengan kita gitu, dengan teman baru. Yaitu entah olahraga ataupun nongkrong atau bajawa kayak atau apa. Iya itu. Bajawa tuh boleh tuh. Ya bajawa susah parkirnya tapi. Ceban lagi. Apa? Iya, weekend ceban, coy. Iya weekend ceban yang Kemang kan? Iya betul. Sering. Ayo sana. Tapi menarik sih. Gue tuh suka ngerasa kayak keren juga ya orang-orang ya. Kayak mereka tuh saling nggak kenal. Tapi bisa langsung. Ini kan mereka jatuhnya kan belum pernah ketemu sama sekali misalnya kan. Betul. Tapi seakan-akan tadi gue liat videonya kayak udah teman lama aja udah. Karena mungkin kalau menurut gue ya, dari opini gue, ketika lo bertemu dengan orang, first impressionnya tuh tergantung siapa yang lo temuin. Kalau anak yang lo temuin pertama adalah anaknya fun, gue yakin setiap orang tuh punya sisi fun dan lo pasti akan fun nantinya. Kayak kalau misalkan ya itu tadi gue terkenal dengan kayak anaknya terlalu nyablak atau kayak gimana lah. Nah ketika dia bertemu dengan gue, dia nggak akan canggung. Jadi nggak kayak yang iya bang maaf kayak gitu, nggak. Tapi kayak oh iya lo kayak gimana. Jadi akhirnya dari situ tuh tingkat kepercayaan diri dia buat nanya ke kita, buat ada obrolan tuh pasti ada gitu. Makanya selalu teman baru selalu memegang konsep fun gitu. Gimana caranya semua event yang kita pegang tuh fun. Tapi so far fun semua sih. CFD, night run, bulu tangkis. Gue kalau misalnya kayak tadi kan tuh rata-rata olahraga ya. Iya. Adventure juga rata-rata lah. Ada nggak lu momen kita ngopi yuk, tapi semua gitu? Semua member? Ya nggak semua, tapi kayak maksudnya kayak ada jadwal kayak nggak olahraga, bukan olahraga, ada. bukan olahraga, bukan adventure, bukan charity. Ada. Contoh misalnya apa tadi kayak misalnya karaokean atau enggak Bajawa ya, atau enggak misalnya kumpul ngopi-ngopi gitu. Ada. Iya, ada sering-sering. Dan rame. Dan selalu rame. Bahkan konsepnya teman baru tuh nggak akan bubar kalau nggak dibubarin. Oh begitu. Jadi kadang jam 1, jam 2 malam juga digas. Anak-anak itu rata-rata kalau misalnya mereka udah klop satu sama lain ya, udah akhirnya jadi circle atau kayak gimana, itu oke nih dari pagi sampai dari sore sampai malam 11:30 kan biasanya Bajawa. Di Bajawa nanti begitu besok hari Minggu warpat yuk gitu. Warpat mereka. Warpat saya udah tutup. Tapi warpat. Puncak. Nggak capek orang-orang itu ya. Oh tapi balik lagi sih menurut gua kan soalnya gimana ya, kayak mereka semua kan pada ngerantau ya. Yang nggak ada yang nyariin juga kan. Iya. Kayak mereka ngekos, ya daripada mereka balik ngekos sendiri sepi, yang mending mereka ke warpat. Betul. Ada yang tiba-tiba kayak, Palembang kali ya. Bandung. Bandung. Touring ke Bandung.
tiba-tiba kayak gabut jam 4 subuh ke Bandung. Lu kalau gabut ibadah, Bandung. Ibadah. Kasih tahu teman-teman lu. Iya, ayo kita punya teman kajian, coy. Kita tuh apa ya, balance kok. Oh, bagus. Bagus. Ada teman kajian. Jadi semua event kita tuh depannya selalu berawalan teman. Oke. Gitu, ada teman kajian. Teman nguap ada teman nguap. Ada sih. So far belum. Gimana kalau jadi pengurusnya? Gimana cara ngaturnya ya? Teman makan, itu lucu ya, banyak ya. Jadi semuanya teman ya. Iya. Teman. Kayak kalau jadi teman baru ini, pernah nggak lo kayak kedatangan teman-teman berkebutuhan khusus? Oh pernah. Bahkan kemarin yang kita pun charity ya. Kalau itu charity mungkin beda hal dengan kalau misalnya charity. Kita pernah dengan adik-adik kebutuhan khusus, adik-adik disabilitas. Tapi kalau untuk secara member yang dia punya kebutuhan khusus, kita juga sering. Dan itu selalu menjadi poin utama kita. Harus kita perhatikan. Karena itu tadi pasti adik-adik yang berkebutuhan khusus ini, dia ada alasan kenapa ikut teman baru. Mungkin ingin diterima kayak gitu. Dan itu jadi tugas kita. Ada banyak? Ada banyak. Lu enggak banyak, cuman ada. Mungkin kayak ada yang penyandang kayak tuli atau mungkin cara bicaranya susah, agak gagap gitu. Bahkan ada yang, kalau yang sekarang tuh, ada mungkin juga yang obesitas besar banget kayak gitu. Dia merasa insecure dengan teman-temannya yang lama, akhirnya ikut ke teman baru. Dan itu selalu jadi poin utama kita. Kalau ada yang merasa seperti itu, gimana caranya kita nge-cover mereka? Lo nggak boleh insecure coy, di sini kita terima semua kalangan. Kayak gitu. Itu sih yang biasa gue dengan tim lakuin gitu. Bahkan ada juga yang tadi gue bilang yang disabilitas, yang obesitas, gede banget kayak gitu. Dia merasa insecure, dikucilkan, tapi di teman baru kita terima dengan baik karena memang menurut gua body shaming ataupun ya kayak gitulah, diskriminasi itu hal yang norak deh menurut gue. Sampai dikucilkan nih orang-orang, jahat banget. Gua kalau temen gua bodo amat temen gua modelnya kayak gimana, kalau dia lucu mah ya udah lucu aja ya. Nih juga buat teman-teman yang lagi nonton ya, jangan dikucilkan. Karena kalau misalnya teman-teman lo yang kayak gitu lo kucilkan, dia gabung sama dia nanti nih. Oh, iya. Jadi teman baru. Iya benar dong. Banyak dong. Iya kan? Makin banyak kan? Iya. Komunitas ini udah cukup lama lah, 10 bulan lah ya hitungannya. So far di kepala lo 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa nih komunitas? Akan menjadi salah satu wadah yang bisa menyehatkan mental seseorang sih. Oke. Itu harapan gue. Dan mental ya, lebih fokusnya ke mental ya? Ke mental. Dan ya ke mental sih. Walaupun sebenarnya kita juga para pengurusnya mentalnya break dance. Tapi yang selalu kita pegang sebagai pengurus tuh adalah salah satu kata mutiara kayak khairun nas yang fa'uhum linnas. Setiap manusia itu siapa yang terbaik itu yang memberikan manfaat kepada seseorang. Nah, itu yang jadi pegangan kita. Kedepannya kita harap tuh teman baru tetap menjadi wadah yang bisa memberikan kebahagiaan, happiness, terus menyehatkan mental orang-orang, bisa menjadikan wadah untuk mereka menemukan sahabat, circle mereka, at least menemukan rumah lah kalau kata anak sekarang. Susah tahu sekarang nyari rumah. Nyari rumah dapatnya kos-kosan. Mungkin kalau teman-teman Bayu lagi menonton ini ya, mungkin lo boleh nggak sih kasih kayak gimana sih tips buat anak-anak Bayu yang misalnya mereka punya komunitas juga di luar sana, terus mau mengembangkan komunitasnya seperti jadi teman baru yang hitungannya 10 bulan udah 23.000. Iya, itu rame banget sih. Ada nggak tips-tips boleh? Mungkin untuk tipsnya pasti gimana ya buat teman-teman Bayu. Kita nyebutnya teman Bayu kali ya, biar kolaps dengan teman baru. Kan teman Bayu. Oh, anak Bayu. Oh, anak Bayu. Karena kalau teman baru aja. Ya, jadi teman baru ini anak Bayu. Oke. Jangan karena kalau teman nanti diambil lo temennya. Kolaps lah, jangan diambil. Kita kolaborasi. Berarti jadi teman anak Bayu. Yoke. Nah, gitu. Jadi buat semua jadi anak teman Bayu, menurut gue kalau misalnya lo pada punya komunitas atau gimana, lebih ke bagaimana caranya lo nge-build sosial medianya, itu paling penting. Kalau memang anak-anak Gen Z ya, karena anak Gen Z itu menurut gue banyak banget hal yang pengen dia banyak yang dia dapat itu dari sosmed. Nah, kalau misalnya sosial medianya oke, menurut gue itu pasti banyak peminatnya. Nah, setelah lo nge-build sosial medianya, silakan lo buat lagi acara yang ketika lo undang untuk mereka tuh lebih fun, lebih seru lagi kayak gitu. Biar orang-orang tuh ketika ngikut kegiatan lo nggak boring gitu, nggak bosen kayak gitu sih. Tuh. Sosial media dan kegiatannya. Kuncinya di sosial media, kalau sosial media lu bagus, pasti banyak yang mau ikutan. Iya, betul. Mau bayarnya berapa atau mau kayak gimana di dalamnya, pada akhirnya mereka akan ngeliat ya luarnya dulu, which is sosial medianya kan. Yes.
Nah, jadi boleh tuh anak Bayu lo kembangin seperti itu dan by the way terima kasih lo udah datang ke sini. Sami-sami. Bang Ega jadi teman baru. Gue udah jadi teman baru lo belum? Belum, kita belum mutualan Instagram. Loh, masa tingkat pertemanan tuh harus dari mutualan Instagram. Coy. Kita kan ingat muka aja bisa. Tapi boleh lah. Enggak masuk close friend aja bisa musuhan loh. Lu ini pinter ya dia. Dia ngomong apa tadi barusan? Kita belum apa tadi lu bilang? Belum mutualan. Sengaja nggak bawa HP-nya biar gua aja yang follow, dia enggak nih, lihat nih. Ini HP gua, mana HP lu? Coba mana HP lu? Duh, saya bukan nggak ada gitu. tuh. HP gua nggak kayak nggak ada, lu sengaja lu suruh orang follow. Kayak cewek-cewek semua lu gituin kan? Enggak dong. Oh iya. Cewek enggak dong. Beda treatmentnya. Jangan disebutin Ya lagi. ampun. Aduh. Boleh kalau misalnya teman-teman di luar sana anak-anak Bayu mau join jadi teman baru, gimana caranya? Silakan. Kalau mau join silakan lihat aja Instagramnya, karena untuk joinnya nggak ada secara spesifik, tapi setiap ada event lu boleh join. Kalau berbayar ya tolong bayar, karena nggak mungkin kalau lo berbayar nggak bayar gitu. Jadi tinggal lihat aja di Instagramnya jadi teman baru. Di situ ada jadwal event juga, mana yang lo bisa ikutin, bisa sport, explore, charity, yang pasti kegiatannya seru, pecah, dan juga pasti lo ketemu teman baru. Sekarang cari teman baru, siapa tahu ntar ketemu teman hidup. Ais! Itu dia. Jadi teman baru, jangan lupa kalau misalnya lo suka video ini, like, komen di bawah kira-kira gue harus ngobrol sama siapa lagi di Penjaskes. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Pastinya follow sosial media Bayu, karena Bayu semuanya semaunya. Yo guys, terima kasih. Sekarang mau jadi teman baru. Oke, Ayo, mana cewek-cewek yang tadi lu bilang banyak itu? Ayo gampang. Instagramnya mau nggak?